tetap mendapatkan 2 kali lipat daripada perempuan. Karena dalilnya sudah jelas, Al-Quran. Walaupun dia sudah menikah, sudah punya anak, bahkan sekalipun punya cucu, tetap dia dapat 2 kali lipat daripada anak perempuan. Ya. Baik, baik yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara membagi warisan jika si mayit sudah mewariskan semua harta warisannya kepada orang lain? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Bagaimana kalau misalnya si mayit sebelum meninggal sudah mewariskan kepada orang lain? Begini, dalam kajian fikih itu, warisan itu terjadi ketika adanya orang yang meninggal dunia, baru warisan itu terjadi. Kalau harta itu dibagikan sebelum dia meninggal, namanya bukan warisan, tapi wasiat. Ya, wasiat itu ada ukurannya. Maksimal wasiat itu sepertiga. Ya, sepertiga dari harta yang dimiliki boleh diwasiatkan. Kalau kemudian semua diwasiatkan tidak boleh. Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas pernah bertanya, ya, di akhir hadisnya itu beliau menyatakan, Rasul menyatakan bahwa daripada nanti meninggalkan anak-anak keturunan kita itu miskin, meminta-minta kepada mereka, minta-minta kepada manusia, kepada orang lain, itu justru malah tidak baik. Makanya kemudian wasiat itu diatur maksimal sepertiga. Jadi kalau misalnya kita punya harta 150 juta, maka maksimal yang bisa diwasiatkan kepada orang lain adalah 50 juta. Nah, 100 juta itu nanti diwasiatkan kepada anak keturunannya. Begitu Mbak ya. Jadi nggak boleh 150 juta dibagikan kepada orang lain semua, nggak boleh. Nggak boleh. Jadi wasiat itu ada batasannya, yaitu sepertiga maksimal. Bisa dipahami? Ya. Yang lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa syaratnya untuk menjadi ahli waris? Apakah sebagai anak kandung saja? Baik, terima kasih pertanyaannya. Apa saja syaratnya untuk menjadi ahli waris? Syaratnya untuk bisa diberlakukan hukum waris itu, satu, kalau pewaris itu sudah meninggal dunia, tahakkuku mautil muwaris, pewaris sudah meninggal dunia secara pasti, maka kemudian warisan sudah bisa diberikan. Nah, apakah hanya anak saja Ustaz yang berhak mendapatkan warisan? Salah satunya adalah anak. Tapi tidak harus anak. Bisa jadi nanti saudara dari si mayit, dari yang meninggal itu bisa juga mendapatkan warisan, atau mungkin cucu. Ya, cucu bisa mendapatkan warisan, atau mungkin bapak, atau mungkin kakek bisa mendapatkan warisan. Jadi tidak harus anak. Nah, syaratnya pertama, kalau muwaris yang mewariskan sudah meninggal dunia, maka dia boleh menerima harta warisan dari muwaris tadi yang sudah meninggal dunia. Yang kedua, ketika muwaris itu meninggal dunia, ahli waris masih hidup. Ahli waris masih hidup. Jadi misalnya bapaknya sudah meninggal dunia, anaknya masih hidup, baru kemudian anak bisa mendapatkan warisan dari bapaknya. Kalau bapaknya sebelum meninggal dunia, anaknya sudah meninggal duluan, ya tidak dapat. Karena ketika mewaris itu meninggal, pewaris bapaknya itu meninggal, anak ahli warisnya sudah meninggal duluan, nggak dapat dia. Sudah di alam kubur kan, sudah nggak dapat harta warisan dia, iya kan? Jadi syaratnya mewaris itu sudah benar-benar mati, sudah benar-benar meninggal, sedangkan ahli waris masih hidup. Ya, masih hidup. Bisa dipahami? Ya. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya anak angkat tidak mendapatkan tawaris. Gimana kalau kejadian seperti ini, Ustaz? Ada seorang janda, hidupnya sudah lama, tidak mempunyai famili lagi, terus tidak ada famili lagi, tidak ada kakak, tidak adik, terus mengadopsi anak sampai besar. Terus ibunya ini, orang tuanya ini meninggal. Pembagian harta warisannya itu gimana? Ya, terima kasih pertanyaannya. Bagaimanakah pembagian warisan bagi seorang janda yang sudah tidak ada lagi familinya? Bapaknya sudah meninggal, ibunya meninggal, anaknya sudah nggak ada,
famili-famili sepupu, semuanya sudah nggak ada. Satu-satunya adalah anak angkat. Tetap anak angkat tidak mendapatkan harta warisan. Dia berhak menerima wasiat maksimal sepertiga dari total harta keseluruhan itu. Jadi misalnya hartanya seperti tadi itu 300 juta, yang berhak diwasiatkan kepada anak angkat 100 juta. 200 jutanya kemana Ustadz? Diberikan kepada Baitul Mal, yang nanti pemanfaatannya akan dimanfaatkan untuk limasolihil muslimin, untuk kemaslahatan umat Islam. Jadi bisa dibuat untuk membantu anak yatim, beasiswa pendidikan, yang penting limasolihil ummah, untuk kemaslahatan umat, tidak apa-apa diberikan. Jadi nanti sisa harta itu kalau sudah nggak ada ahli waris yang lain, ya sudah nggak ada ahli waris yang lain, sudah nggak ada mentok, ya berikan kepada Baitul Mal. Baitul Mal itu nanti dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat, begitu. Ya, bisa dipahami? Baik, ada lagi? Temannya sekeluarga melakukan rekreasi, terus dalam perjalanan itu kecelakaan, kemudian keluarganya itu meninggal. Yang mau saya tanyakan, warisannya itu dikasihkan ke siapa? Baik, terima kasih pertanyaannya. Bagaimana kalau kemudian sekeluarga itu sedang rekreasi, bapak, anak, ibu semuanya rekreasi, meninggal dunia, bareng-bareng meninggalnya misalnya. Hartanya mau digimanakan Ustadz? Ya diberikan kepada saudaranya. Masih ada saudara enggak? Kalau misalnya masih ada saudara, berikan ke saudara. Karena kalau nggak ada saudara misalnya bisa jadi pamannya. Nanti kalau nggak ada anaknya pamannya. Kalau nggak ada nanti sepupunya. Ya. Bisa. Jadi ahli waris itu tidak hanya anak. Jadi masih banyak ahli waris yang lain. Siapa yang ada, ya itu diberikan. Ya. Kalau sudah nggak ada semua, seperti yang ditanyakan oleh Ustadz Iwan, maka nanti harta warisnya diberikan kepada Baitul Mal, yang pemanfaatannya adalah untuk limasolihil ummah, kemaslahatan umat. Bisa dipahami? Ya. Jadi kalau kemudian meninggal dunia, semuanya meninggal dunia, ya berikan ahli waris yang masih ada. Siapa? Kalau sudah nggak ada, berikan ke Baitul Mal. Gitu. Ya. Ustaz, kan membunuh itu penghalang untuk mendapatkan harta waris. Ada seorang anak mempunyai ayah yang kaya raya. Dia ingin membunuh ayahnya karena ingin cepat-cepat mendapatkan harta waris. Tapi membunuhnya itu tidak secara langsung, wasilah, perantara untuk menyuruh orang lain untuk membunuh. Nah, pertanyaannya, apakah si anak yang menyuruh itu masih mendapatkan harta waris? Apakah tidak? Itu kan membunuhnya tidak secara langsung. Baik, terima kasih pertanyaannya tentang pembunuhan terhadap mewaris, ya. Bagaimana kalau kemudian anak membunuh orang tuanya karena orang tuanya kaya, hartanya banyak, cepat-cepat ingin punya mobil, hartanya ayahnya dibunuh untuk cepat dapat harta warisan. Nah, tentu anak yang membunuh orang tuanya tidak mendapatkan harta warisan, sama sekali tidak mendapatkan. Karena dalam warisan itu ada istilah mawani'ul irthi, hal-hal yang dapat mencegah untuk mendapatkan harta warisan. Di antaranya beberapa sebab. Sebab yang pertama adalah pembunuhan, al-qatl, pembunuhan. Kalau misalnya anak membunuh orang tuanya ingin segera dapat harta warisan, baik langsung ataupun tidak langsung, sama saja tetap dianggap tidak mendapatkan warisan. Dia secara pasti tidak dapat harta warisan. Ya. Karena orang yang menyuruh orang lain untuk berbuat salah, sama saja dia sama dengan orang yang melakukan itu. Ya, begitu juga orang yang menunjukkan kepada kebaikan, maka nanti dia juga mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang melaksanakan kebaikan. Ya, man dalla ala khairin falahu misru ajri fa'ilihi. Barang siapa yang mengarahkan kepada kebaikan, maka nanti dia melakukan pahala yang sama dengan orang yang melakukan kebaikan itu. Begitu juga dengan pembunuhan. Walaupun dia tidak membunuh secara langsung, menyuruh orang lain untuk membunuh, sama dengan dia membunuh sendiri hukumnya. Jadi tetap tidak melakukan harta warisan. Itu sebab pertama. Yang kedua, ar-riddatu murtad. Dia murtad. Jadi sebelumnya dia muslim, kemudian dia murtad. Sebelum bapaknya meninggal, dia murtad. Di saat dia murtad, 1 hari setelahnya bapaknya meninggal, nggak dapat warisan. Ya. Jadi kalau dia murtad, keluar dari Islam,
dia tetap dianggap, bukan tetap dianggap, tapi pasti tidak dapat harta warisan secara fikih. Yang ketiga, orang yang terhalang untuk mendapatkan warisan adalah perbedaan agama. Jadi anak dengan bapak beda agama, anaknya Kristen mulai kecil, bapaknya Islam, bapaknya meninggal, dia tetap masih Kristen, dia yang Kristen tidak dapat. Kalau anak yang Islam, Ustaz, yang Islam ya dapat, yang Kristen tidak dapat. Kenapa? Karena perbedaan agama, agamanya orang tuanya dengan anaknya tidak sama. Bisa dipahami? Ya, yang lain? Baik, ikhwani wa akhwati fillah, kalau memang sudah tidak lagi pertanyaan, kesimpulannya adalah bahwa ilmu mawaris ini penting untuk dipelajari, mengingat ilmu mawaris ini sudah mulai ditinggalkan oleh banyak orang. Apalagi di pendidikan-pendidikan formal, pendidikan-pendidikan seperti di SMP, SMA, di pesantren pun ilmu mawaris ini sudah mulai banyak ditinggalkan. Maka dari itu tentu kami berharap kepada para santri untuk terus meningkatkan dan mendalami ilmu mawaris, sehingga kita nanti menjadi orang-orang yang ahli di bidang ilmu mawaris atau ilmu faraid. Baik, kesimpulannya yang kedua, bahwa pintun itu ada tiga keadaan. Dia bisa jadi dapat setengah atau 2/3 kalau dia 2 orang atau lebih, dan ketiga adalah dia mendapatkan asobah bil ghair kalau bersamaan dengan ibnun. Baik, sekian dari kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan mudah-mudahan kita semua jadikan hamba Allah yang muttaqin, yang faizin dan husnul khatimah. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.